Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jimiati pada tutorial kelas poin di bagian keempat. Sini saya sudah ada di PowerPoint-nya. Kita ke new kelas poin di sini. Kita klik lagi. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita menyelenggarakan kuis dengan tipe short answer, slide drawing, dan image upload di kelas poin pada PowerPoint. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya untuk tugas-tugasnya ya, untuk pembuatan soal kuisnya, kemudian sebagai pengantar materinya. Di sini saya menyampaikan untuk materinya tentang proton, elektron, dan neutron. Untuk di bagian awal, saya memberikan pertanyaan sebagai pendahuluan kepada siswa, yaitu tentang pertanyaan pendahuluan, yaitu bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi adalah, karena ini jawabannya singkat, kita bisa menggunakan kuis yang bertipe short answer. Di cara menggunakannya, setelah kita ketik pertanyaannya ya, kita bisa ketik seperti ini. Kemudian tinggal kita klik yang tipe kuis yang di sini, yang short answer ini, klik seperti ini. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian tinggal kita atur di interaktif kuisnya. Ya, ini yang pertama hidden head participant name. Jadi kalau kita klik, maka kita akan menyembunyikan nama partisipannya. Jadi saya tidak akan menyembunyikan, saya akan menampilkan nama partisipannya. Jadi tidak usah diklik. Kemudian untuk play optionnya start question with slide. Jadi setelah kita slideshow, maka otomatis akan berjalan. Kemudian yang ini minimalis reset Windows-nya tidak usah kita klik ya. Jadi minimalis untuk hasilnya. Kemudian untuk classroom after-nya, ini untuk waktunya. Kalau kita menyetel ya, misalnya kita setel waktunya, maka kita tinggal klik seperti ini. Tapi kalau kita misalkan tidak ingin, kalau kita mengklik seperti ini, kita tinggal tentukan berapa waktunya. Misalkan paling rendah di sini 15 detik ya. Nah, kalau kita ingin menentukan, tapi kalau kita ingin mungkin tidak seperti ini, kita ingin menentukan bebas saja sampai seluruh partisipan bisa menjawab, berarti tidak usah kita klik yang close submission after-nya. Untuk pertama ini, karena di sini hanya singkat ya jawabannya, coba kita klik aja yang close submission after-nya ini. Kita kasih waktu pengerjaannya 1-2 menit kali ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah siap untuk short answer. Kita sekalian ya mengatur untuk slide drawing dan image upload. Setelah semua sudah siap, kemudian kita tinggal slideshow. Ini kita tutup. Sekarang untuk ini bagian pendahuluannya. Nah, untuk materinya di sini saya sudah menyiapkan dengan menggunakan pen tablet ya untuk materinya, karena tadi tentang proton, neutron, elektron, maka ini gambaran materinya. Di pertemuan yang lalu, jadi kalau kita ingin menggunakan seperti ini, tinggal kita slideshow ya, kita slideshow, kemudian kita pilih di bagian whiteboard-nya. Kita bisa memilih whiteboard yang ada. Di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan whiteboard. Dan saya tidak menjelaskan lagi di sini. Ini untuk materinya, kemudian untuk ini juga untuk materinya. Jadi nanti bisa setelah kita slideshow, maka materi-materi ini akan terbaca oleh siswa ya. Jadi sebelum siswa mengerjakan kuis lanjutannya. Selanjutnya ini ya untuk penjelasan tentang atom hidrogen dan atom helium. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan tipe soal ya, contohnya ya untuk slide drawing. Jadi untuk slide drawing ini nanti siswa ketika menjawab dia langsung menggambar di slide yang kita siapkan ini ya. Jadi untuk tipe soal slide drawing, jadi kita
siapkan suatu soal pertanyaan yang dimana nanti siswa kita minta menggambar di slide yang kita buat ini, soal yang kita buat. Di sini contohnya seperti ini. Gambar di samping adalah suatu atom yang terdiri 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Silakan gambar elektronnya. Jadi nanti siswa sudah memahami bahwa ini adalah protonnya, ini adalah neutron, nanti elektronnya akan dia gambarkan di sini, digambar sini. Ya. Kita klik untuk slide drawing, tipe slide drawing, sudah seperti ini. Sama seperti tadi, hidden-nya partisipan, tidak usah kita klik. Kemudian start question with slide aja yang dicentang. Nah, untuk close submission-nya kita biarkan saja waktunya, nanti kita tunggu reaksinya sampai semua siswa sudah menjawab, baru kemudian kita close submission-nya. Cukup seperti ini pengaturannya. Kita lanjutkan ke yang image upload. Nah, untuk image upload berarti kita membuat tipe soal yang seperti ini. Jadi kita minta silahkan upload gambar, misalkan ini contohnya adalah gambar atom helium. Jadi nanti kita minta siswa untuk mengupload gambar atom helium. Nanti maka tipe soal ini adalah untuk image upload. Ini kita klik image uploadnya seperti ini. Nah, kemudian yang diklik juga sama seperti tadi ya pengaturannya. Jadi hanya start question with slide. Waktunya juga kita tidak batasin. Oke, untuk ketiganya sudah siap ya, short answer, slide drawing, dan image upload. Kalau sudah siap, kita kembali ke ininya ya, kita slideshow dari awal, nanti biar siswa tampil di tampilan siswa. Kita bisa dari sini, dari materinya, saya slideshow, kita akan melihat berapa partisipan yang bergabung. Di sini ada 7 ya partisipan yang bergabung. Untuk detailnya kita bisa melihat di sini untuk nama-namanya. Nah, ini untuk nama-namanya ya. Di sini dari namanya di sini ada 7 ya. Nah, kita lihat ini untuk kode kelasnya ya. Seperti ini. Jadi untuk supaya siswa bisa bergabung, sebelumnya kita harus menyampaikan kode kelas ini kepada siswa ya, bisa melalui grup WA atau melalui postingan di Microsoft Teams ya, kalau menggunakan Microsoft Teams. Nah, kita sampaikan kode kelasnya, kemudian siswa tinggal bergabung, kalau dia melewat laptop tinggal mengetikkan classpoint.app, kemudian join. Kalau melewat HP juga sama, classpoint app, kemudian diklik di bagian join, ya, enter dan join, masukkan kode dan namanya. Baik, saya tutup. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, karena ini baru bagian judul. Ini berjalan untuk pertanyaan yang tadi ya, short answer ya. Kita bisa melihat di sini yang sudah menjawab. Kita tunggu. Ini seperti ini jadi tampilannya. Untuk yang menggunakan short answer. Kita tunggu peserta lainnya, baru 2 orang yang menjawab. Di sini kita lihat sudah ada 6 yang menjawab ya, dan waktunya masih berjalan ya, sampai nanti akan habis sendirinya ketika sudah 2 menit ya. Nah, jawabannya dalam bentuk seperti ini tampilannya ya. Kalau kita short answer, jadi ini jawaban siswanya. Nah ya,
jawaban-jawaban siswa. Kalau jawabannya benar mungkin bisa kita kasih like di sini ya. Nah, ini jawabannya benar ya, atom. Betul, bisa kita klik seperti ini. Ini waktunya masih berapa detik lagi ya, kita tunggu saja dulu. Ternyata di sini sudah habis waktunya, hanya 6 yang menjawab. Nah, untuk kalau dalam bentuk ini kita bisa lihat ya, select answer only. Coba kalau kita klik yang di sini. Ini yang like. Kalau misalnya hanya beberapa yang benar ya, mungkin bisa muncul. Misalkan ini coba kita tidak like. Nah, maka yang hanya kita like saja yang muncul di sini. Select answer only. Jadi ini hanya jawaban-jawaban yang kita like saja yang muncul. Kalau kita aktif seperti ini tadi ya, ini semuanya yang akan muncul seperti itu. Kita save for review dulu. Nanti setelah itu kita bisa memilih mana sih yang akan kita tambahkan ke dalam slide kita ya. Simpan seperti ini. Nah, ini maka yang tadinya biru di sini berubah menjadi hijau. Sekarang kita lanjutkan ke step berikutnya. Ini materi yang tadi ya, yang sudah saya siapkan. Penjelasan tentang atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Maka ini akan tampil dilihat oleh siswa. Ya, ini adalah penjelasan untuk menentukan proton, elektron, dan neutronnya. Ini untuk gambarannya ya, gambar dari atom hidrogen bahwa proton dan neutron itu ada di intinya, sedangkan elektron itu berada di kulit dari suatu atom ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berbentuk slide drawing ya. Kita akan menunggu peserta yang bergabung di sini. Di sini terlihat sudah ada satu ya yang menggambarkan slide-nya. Jadi yang menjawab di slide ini. Baru ada satu peserta. Kita tunggu lagi yang lainnya. Baik, kita lihat di sini juga sama ya. Jadi di sini kalau dalam bentuk slide drawing, ini nanti dia otomatis akan kalau kita insert a slide, kita tutup dulu ini ya.
Kalau kita insert a slide, maka ke-6 jawaban ini otomatis akan menjadi 6 slide tambahan, ya, 6 tambahannya. Untuk sebagai contohnya, coba kita ini nanti kita pilih ya. Kita kasih like dulu yang gambarnya rapi, mungkinnya ini yang rapi jawabannya, yang Jabir ini. Baru yang ini juga rapi, atasnya Niswa. Baru ini juga, yang ini rapi ya, 3 yang rapi ini. Maka dari 3 yang kita kasih like ini, kalau kita seperti ini ya, maka hanya 3 ini yang ada di like answer only ya. Mungkin ini bisa kita jadikan insert slide langsung ya, yang ini untuk yang 3 ini seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya bisa kita ke 6 ini jawabannya semua ini yang sudah menjawab seluruhnya bisa kita save for review ya, kita save dulu, nanti bisa kita pilih. Nah, ini tadi yang sudah di like tadi dan kita jadikan slide ada 3 ya. Nah, ini yang jawabannya, ini tadi dari jawaban Jabir ya. Kemudian yang ini dari jawabannya Niswa. Nah, ini tadi jawaban dari Konita. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu upload image ya, atau image upload. Jadi mengupload gambar. Kita tunggu peserta yang menjawab, yaitu upload gambar helium. Kita tunggu ya jawabannya. Di sini terlihat sudah ada 1 peserta ya, atas nama Jabir yang sudah mengirimkan gambar atom helium. Kita tunggu peserta yang lainnya. Mungkin kita cukupkan saja ya, waktunya sudah 3 menit. Dirasa sudah cukup ya, mungkin bisa kita close submission ini ya. Jadi kita cukup, ini sebagai contoh ada 4 peserta yang sudah
mengirimkan jawabannya ya. Bisa kita akhiri, kita close submission seperti ini. Nah, kemudian bisa kita kasih like tadi jawabannya ya, yang ini yang benar-benar ini. Bisa kita like, gambarnya yang bagus ya, menarik. Semuanya kita kasih like. Kemudian kita save for review dulu. Kalau kita jadikan insert a slide, maka ini semuanya keempat-empatnya akan menambah slide kita ya. Sebagai slide yang baru. Kita save for review dulu. Nah, maka ini berubah warnanya ya, dari biru menjadi hijau. Sekarang kita ke akhiri tayangan, kita lihat di PowerPoint kita ya. Seperti ini tadi. Ya, untuk pertanyaan yang short answer bisa kita klik dulu di sininya, kemudian kita bisa view respon. Nah, bisa kita pilih mana kira-kira yang akan kita masukkan sebagai slide, misalnya atau 3 orang yang sudah kita like ini ya, jadi kita bisa ambil yang ini ya, misalkan yang ini, klik seperti ini tadi. Nah, yang 3 orang ini yang sudah kita like tadi, maka kita tinggal klik insert result a slide. Nah, maka otomatis dia akan menambah di sini ya. Di sini kita lihat tampilannya ya. Ini saya tutup dulu. Atau kita seperti ini. Semuanya kita insert result a slide. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi untuk all tadi semuanya adalah dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jawaban ini nama-namanya dan ini adalah jawaban dari para peserta ya. Sedangkan yang ini adalah kalau yang hanya yang kita like tadi ya. Ini slide seperti ini. Kita lihat lagi yang untuk ini. Yang slide drawing. Kita lihat hasil untuk slide drawing, kita klik yang di sini ya. Nah, kan bisa kita lihat, kita klik yang view respon. Nah, ini baru dia sebagai slide tadi ya. Kalau kita misalkan ingin ingin keseluruhan ini yang kita masukkan semua sebagai slide kita, maka kita klik yang tadi insert result a slide, maka semua gambar ini ke-6-6-nya akan menambah di sini ya. Kalau tadi saya menambahkan sebelumnya itu hanya yang like ini, kita kasih tanda like, kita insert result a slide, maka yang muncul adalah seperti ini tadi ya. Jadi hanya yang nama-nama yang sudah kita like tadi ya. Yang untuk upload image, gambar image ya, tinggal kita klik juga di sininya di view responnya. Nah, ini gambar-gambar yang tadi ya, misalkan semua gambar ini ingin kita jadikan di slide kita, tinggal kita klik ini. Atau hanya 2 gambar, misalkan gambar ini dengan yang ini tidak ya, kita tidak like yang ini. Nah, ini hanya 2 gambar ini, berarti kita kesini kita klik ya, klik sini show like answer only. Setelah seperti ini baru kemudian kita insert result a slide. Nah, kita klik ya, ini kita lihat ke bawah. Nah, ini tadi 2 kali terklik ya, jadi ini otomatis 2 gambar ini ya akan menambah sebagai slide yang baru ya. Bisa kita klik ini yang namanya, ditutup dulu, ini yang namanya tadi dari Konita, kemudian yang ini adalah yang dari namanya dari Atia. Ini bisa kita hapus ya, tadi 2 kali terkliknya. Jadi seperti itu ya cara kita bagaimana menggunakan kuis dengan tipe short answer, kemudian slide drawing dan email uploads untuk di kelas poin pada PowerPoint, tentu saja agar pembelajaran kita menjadi lebih seru dan menarik ya untuk peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.